Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu fil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'du. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji ayat bersama tafsirnya dari surah Yusuf. Ayat yang ke-102 sampai 106. Insyaallah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta 'alaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun wa ma aktsarun nasi walau harsta bimu'minin wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajr in huwa illa dzikrul lil alamin. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dzalika itu apa? Al-madhkuru sesuatu yang diceritakan. Min amri Yusufa berkaitan urusan Nabi Yusuf alaihissalam. Sejak Nabi Yusuf dimakar, usaha rahasia saudara-saudaranya karena rumongso kasih sayangnya orang tua enggak sama. Nabi Yusuf hendak disingkirkan, pamit dengan rekayasa jerejak dulan wisata. Itulah makarnya. Ada yungsul bunuh, yang lain jangan, buang saja. Akhirnya disepakati untuk dibuang. Setelah diceburkan, tapi juga tetap usaha pembunuhan. Dia apa akan jeguri watu, tapi tidak menimpanya. Lalu ketika ada yang lewat cari air, katut, mereka geruduk toko. Oh, itu budak kami yang hilang.
Bila kamu butuh, wis tukunen sak sirmu, bahasa gampangnya gitu. Murah. Akhirnya dibawa ke Mesir, dibeli keluarga pejabat tinggi. Pesan sang suami, muliakan dia, atau kita jadikan anak. Lalu ada kasus dengan Zulaikha, kasus di penjara, kasus mimpinya raja, kasus ditakwilkannya mimpi, dipanggilnya Nabi Yusuf di depan raja, diajak mencari solusi. Untuk proyek ini 7 tahun nandur, 7 tahun paceklik, sapa sing nangani? Kata pada Nabi Yusuf, saya. Ketika sukses, kekeringan di mana-mana sampai keluarga Nabi Yakub ketika belanja bahan makan harus ke Mesir. Nah, disitulah bertemu pertama kali Yusuf kepada mereka setelah dipisahkan sekian waktu. Dikembalikannya alat tukar, kembali dengan syarat Binyamin harus katut, ditahannya Binyamin oleh Nabi Yusuf. Lalu pesan sang bapak, goliono Yusuf urip. Akhirnya ketika sudah ketemu lagi, dibongkar masalahnya, ternyata mereka terkagum-kagum, oh engkau Yusuf ya. Ternyata Allah memberikan kelebihan kamu daripada kami. Dikatakan enggak mengapa. Ini bawa bajuku pulang, tutup ke wajah bapak. Nanti akan seketika normal, setelah itu boyong ke sini. Ketika sudah ditempatkan tempat yang mulia, disitulah semuanya hormat pada Nabi Yusuf. Maturlah Nabi Yusuf, Pak, inilah mimpiku dulu, sekarang sudah terwujud. Kemudian meninggallah Nabi Yakub, dikubur di Syam. Setelah pulang, Nabi Yusuf kembali ke Mesir. Sekian waktu, akhirnya juga meninggal. Akhirnya tamatlah kisah Nabi Yusuf. Itu yang dimaksud ya kisah di atas. Min amba'il ghaibi, termasuk berita-berita gaib. Akhbari ma ghaba angka, kabar-kabar yang gaib darimu ya Muhammadu, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak semasa, jaraknya panjang. Nabi kita dengan Nabi Isa saja berapa tahun jaraknya? 600-an. Wis sing paling ragile anak turun Nabi Ibrahim dari jalur Ishak yang jadi nabi. Itu saja sudah 600 tahun. Dengan Nabi Musa lebih jauh lagi, ponen dure. Nabi kita juga bukan ahli penggali peninggalan sejarah tempo dulu. Napa namanya ini pun? Arkeologi. Mengadakan penggalian, penelitian. Andaikan toh iya, andai potensi mengungkap berita, ya tidak sedetail itu. Andaikan iya, ternyata di sini bukan ahlinya, ternyata kok malah lebih detail. Dan Nabi kita juga bukan muridnya wong Yahudi. Nabi kita juga bukan muridnya wong Yahudi. Nabi kita juga buta huruf, bukan pembaca sejarah. Tapi kenyataannya beritanya kok sebegitu terperinci. Kesimpulannya, ini kalau bukan wahyu tidak mungkin terjadi, karena di luar dari nalar. Manusia nggak mampu mengungkap sejarah sedetail itu. Dan ini bukan 1 2. Sejarah Nabi Adam, oh malah luwih dawa neh masane. Nabi Idris berikutnya, Nabi Nuh berikutnya. Dan semuanya itu adalah detail. Dan semua nabi, semua rasul yang dikisahkan dalam makna sebagian
Sehingga Ibnu Katsir menyusun buku tersendiri. Apa namanya? Kisah Sahih Para Nabi Para Rasul. Yang ringkasnya itu kisah 25 Rasul. Itu bila kembali kepada tulisan Ibnu Katsir besar itu. Kemudian Az-Zahabi menyusun sejarah semuanya, tentunya berdasarkan wahyu. Diberi judul bukunya Al-Bidayah wan Nihayah, start sampai finish. Awal penciptaan tentang takdir terus sampai puncaknya surga neraka. Kok sampai sedetil itu? Ini kalau bukan wahyu tidak mungkin terjadi. Nuhihi, yang kami wahyukan dia ilaika kepada kamu, wa ma kunta, sementara tidaklah kamu ladaihim ada di sisi mereka. Ladai ikhwati Yusufa, di sisi saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Id ajma'u, ketika mereka bersepakat amrahum akan urusan mereka fi kaidhi, untuk memakar kepada Nabi Yusuf. Maknanya azamu, mereka punya azam, niatan kuat alaih untuk menghancurkannya. Wahum, di mana mereka yamkur, membikin makar, acara jahat yang rahasia. Napa makar? Rencana jahat yang rahasia. Rencana jahat yang rahasia itu makar. Rencana jahat yang dirahasiakan, itu namanya makar. Ternyata semuanya terbongkar. Kalau bukan Allah yang membongkar, siapa lagi? Yaitu yamkuruna, mereka membuat makar bihi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Maknanya lam takhdurhum, kamu tidak hadir bersama mereka. Tapi kenyataannya fata'arifu, kamu bisa mengenal kisotahum, kisah mereka dengan begitu terperinci dan indah. Fatukhbiru, akhirnya kamu menghabarkan dia dengan kisah semuanya. Wa innama hasolalaka, sesungguhnya ini semua terjadi ilmunya min jihadil wahyu, dari sisi wahyu. Lalu bagaimana manusia, terutama ahli di bidang sejarah, menghadapi seperti ini? Yang mereka dibikin tidak berkutik, yang mereka menyimpulkan secara keilmuan luar biasa. Kalau bukan wahyu tidak mungkin terjadi. Tapi kenyataannya wama aktsarun nasi, dan tidaklah kebanyakan manusia, ahlu Makkah atau penduduk Mekah, walau harasta, walaupun kamu ingin sekali, ala imanihim, agar mereka itu beriman, tidaklah mereka bermukminin tetap mau mengimani. Mereka tetap tidak mau mengimani. Nyapa? Pun segamblang ngoten niku mboten purun ngimani napa? Pasti ada ganjalannya. Misalnya tinju wis jelas meh mati tapi gah ngaku kalah, terus pundi kira-kira? Meh mati ini, tapi ora gelem ngaku kalah, panggah ngomong juarane aku. Meh mati ngono ngomong, panggah ngomong juara. Aneh mboten? Aneh. Wis gamblang 5 tambah 5 10, panggah enggak gelem ngakoni. Apa niku masalah? Terus njaluk piro? Nek 5 tambah 5 enggak gelem ngakoni 10. Dijawab 11 mesti salah, jawab 9 mesti salah. Tak perlu kabeh wong wis ngomongi 10 kuwi 5 tambah 5, panggah moh. Panggah ngengkel 11 umpamanya begitu. Nemen mboten kira-kira miring. Pol. Hujjah telah tegak tapi tetap enggak mau beriman. Wa ma tasalum, dan tidaklah kamu meminta kepada mereka alahi atas dakwahmu Al-Qur'ani, untuk membacakan Quran, min ajrin, dari upah ta'khuduhu yang kamu mengambilnya.
Apakah mereka tidak mau menerima dakwahmu gara-gara kamu memasang target? Aku gelem macane Quran. Lek satu pertemuan engko sangune 250 juta. Mau aku ora kuat bayar. Tapi meminta begitu kah? Tidak, gratis dakwahnya. Tapi nyapo? Kok enggak mau? Justru mereka malah dijanji kemakmuran. Bila kamu mau terima dakwah saya, nanti kamu akan dijadikan penguasa. Bani Israel dijanji oleh Allah, wajalahum mulukan, Allah jadikan mereka itu raja-raja. Allah akan kokohkan. Itulah janjinya. Wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihati, dan seterusnya ayat. La yastakhlifannahum fil ardi. Iman, amal soleh dijanji untuk menjadi khalifah. Wisrat mereka ngerasibuk bayar, bahkan dijanji dakwahnya indah, yang mendakwahkan orang paling kepercayaan, mukjizatnya gamblang dan tidak diragukan lagi. Tapi kok panggah moh winyapo? In tidaklah memiliki makna ma, huwa dia Al-Qur'anu, illa kecuali zikrun punya makna aidhatun, aidzah semakna mau idhah, itu macam-macam masdar. Wa'adha ya'idhu idhatan. Mau idhah itu masdar mim, punya makna nasihat lil alamin, untuk alam raya. Makanya Nabi tidak bisa mengimankan. Kenapa? Tugasnya mek iling-iling, gak ngowahi ati. Napa tugasnya pun? Mek elik-elik, nggak ngowahi hati. Nabi ditugasi ngowahi atine wong mboten. Targete sing iman kudu semene, wonten? Nggak ada. Yang ada apa? Penyampai. Gimana dalilnya? Wa ma anta illa al-bala al-mubin. Tugasmu itu hanya sebagai penyampai sejelas-jelasnya. Selesai? Ya selesai. Wakai memiliki makna kam, dan berapa banyak min ayatin, dari ayat tanda bukti mukjizat dalatin yang menunjukkan ala wahdaniyatilah, atas keesaan Allah. Bisamawati, ayat itu silahkan kamu lihat ada di langit yang 7. Siji kurang itu, ternyata siji nggak bisa ngentek nih, ya kan? Andai kan bisa, si tersedia yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7. Demikian juga wal ardi, dan juga yang ada di bumi, ya murrun, mereka melewati alaiha pada ayat-ayat itu. Punya makna yusyahidun, mereka menyaksikan, meleh-meleh dengan mata kepala sendiri. Apa itu tanda keesaan Allah itu? Gunung yang menjulang, sapa sing gawe? Langit yang membentang, sapa sing gawe? Bumi yang terhampar, sapa sing gawe? Onta-onta, diri-diri kamu. Bahkan mereka ditanya, am khuliqu min ghairi syai'in am khalaqu anfusam am khalaqus samawati wal ar. Emangnya mereka dicipta tanpa bahan? Ya mesti, masa dicipta tanpa bahan. Kayak roti rene bahannya terus pundi? Apa mereka yang mencipta diri sendiri? Ya ndak mungkin. Atau mencipta langit bumi? Oh, nyipta sing cilik ora iso pernah mencipta langit dan bumi. Ternyata itu ada. Sopo? Pasti akan menjawab Allah. Dan sejarah yang diceritakan Nabi, umat A, B, C, sementara orang Quraisy itu biasa safar, yang rono melewati bekas kaum yang dihancurkan. Loh, persis dengan yang diceritakan Quran. Lewat kono juga begitu. Nggak perlu tanya kepada
para pakar, dukun-dukun, apakah Muhammad yang dibaca perdukunan? Bukan. Sihir? Bukan. Syair? Bukan. Bahkan mereka ditantang, gaya semisal Quran. Tetap nggak bisa. Apa bukti kurangi? Wis meleh kaya ngono. Bahkan ketika mereka ditanya, man khalaqas samawati wal arda wa ma anzala minas samai ma'an. Sing gawe langit sapa? Allah jawabnya. Bumi Allah. Turunkan hujan Allah juga. Menghidupkan mematikan Allah juga. Bahkan mereka sudah mendapatkan kondisi sing mereka kecentok. Gak bisa berkutik. Ketika mereka mengganggu Nabi didoakan, Allahumma ja'alhum sinin ka sinini Yusuf. Ya Allah, jadikan mereka mengalami masa-masa paceklek kaya sing dialami dening masa Nabi Yusuf. Nganti tulang dibuak ketika buang air kecil kejatuhan, kencing digerayai, akhirnya terus diresik itu dimasak. Nemen boten paceklek. Pol. Paceklek nemen. Akhirnya mereka datang kepada Nabi dalam rangka silaturahim kemanusiaan dungo. Itu namanya mereka kan iskawaleh. Begitu Nabi berdoa langsung beres turun hujan. Apa itu bukan bukti maha kuasanya Allah? Berhalanya kamu sembah bisa apa? Yes, kayak apa-apa belas. Masa yang kayak begitu kurang jelas akan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenyataannya wahum mereka di atas kondisi yang sudah segamblang itu anha dari ayat-ayat tadi, mu'ridun, tetap saja berpaling, la yatafakkarun fiha, nggak mau menggunakan pemikirannya dengan benar. Itu pancen dedele tenanan. Nah, penyebab bodohnya ini apa? Ini butuh kita ketahui. Soalnya nanti bagian rangkum akan kita lihat nanti apa saja penyebab kebodohannya sampai separah itu. Wa ma yu'minu aktsaruhum, dan tidaklah beriman kebanyakan mereka billah kepada Allah. Haitsu, di mana yukirun, sebenarnya mereka sudah mengakui annau, sesungguhnya Allah al-khaliqu, sang pencipta, ar-raziqu, sang pemberi rezeki. Ila, kecuali menghadapi hujah yang segamblang itu mereka tidak punya sikap, kecuali wahum mereka musyrikun, tetap melakukan kesyirikan. Padahal ketika mereka mengarungi lautan, semua daya sudah tidak mempan. Jimat iki, jimat iki, jimat iki. Kayak bahasa kita, lek perlu dipun celukne Nyi Roro Kidul, ngoten nggih kira-kira nggih. Jan nek buktine blas. Di waktu itu mereka tulus, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Kembali kepada Allah, deple, betul-betul tulus, yang ada ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Falamma najmilal bari, ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, idahum yusrikun, kaumat. Wonten kiwatengen, wonten mboten kejadian ngoten niku. Enek musibah wis memuncak, wis deple tenanan. Begitu mari napa kasusé? PKI ngamuk nggih. Masjid pundi sing dibeki wong ngungsi? Tuh kok kalau ngalami PKI masalah. Ngeten mriki riyen dibeki wong nggih, tiyang ngungsi nggih, arek PKI ngamuk nggih. Terus pundi Pakmu? Jenengan sejati pelaku. Biasa. Ini kenyataannya musibah berlalu wis. Ibaratnya ini kados irung diencoki laler mek di ngono tok mek korona nggih. Oh niku lho, kalau maksud ngene niku lho. Bakal niku bab dangu-dangu malah tak. Napa? Payah kena musibah kok mujite bek.
ternyata semua yang mereka andalkan nggak bisa membuat aman, tetap fitrahnya kembali kepada Allah. Masjid simbol Allah yang mereka kenal, nggih mboten? Ya begitu mesti selesai, ya gitulah. Kita bisa lihat bukti itu di mana-mana, nggak di bangsa A, B, C, tapi itulah sifat manusia sing kafir. Berarti nek ngono berarti wonge nggih kenemen, kebacut bangetan. Yaitu memalingkan ibadahnya mestinya itu hak Allah bi ibadah asam dengan disembah berhala. Termasuk ketika mereka sudah mentas dari laut, oh lautnya nggih ngeduse kucing, wantes, oh malah kucing niku malah ya. Lidah untuk itulah kanu dikisahkan tentang mereka. Yaquluna pernah mengatakan fi talbiyatim ketika mereka bertalbiyah. Ini termasuk musyrike wong Mekah. Kesyirikane itu terekam dari talbiyah yang mereka karang sendiri. Wong musyrik niku haji mboten? Nggih. Ning udo. Ning direkayasa. Dongane diliwatne patung. Ka'bah malih bek patung. Campur aduk antara manasik haji. Tinggalan Nabi Ibrahim cek tinggi, tapi sudah dikombinasi dengan cara-cara mereka bek patung. Di antara talbiyah yang Nabi Ibrahim ajarkan ada sampai di masa Quraisy, akhirnya mereka tambah-tambah berikut. Labbaika la syarika lak illa syarikan walak tamlikuhu wa ma malak. Kalau lengkap ya labbaika Allahumma labbaik labbaika la syarika lak baik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak illa, nah, ada illa. Syarikan walaka tamlikuhu wa ma malak. Ini ada tambahannya. Yang depan tuh bener. Labbaika Allahumma labbaik, ya Allah kumni panggilanmu. Labbaika la syarika lak labbaik, ya Allah kumni panggilanmu, tidak ada sekutu buat kamu, kumni panggilanmu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sesungguhnya pujian, kenikmatan milikmu, enggak ada pesaing buat kamu. Illa, nah ini ada tambahannya ini. Illa kecuali syarikan satu perserikatan huwa, dia itu laka milikmu, tamliku yang kau kuasa, wala malak sementara dia sendiri tidak kuasa. Aneh mboten? Disepadankan, disaingkan Allah, ternyata niku DE mboten kuasa ning dikuasai Allah, lan sedaya milik Allah. Berarti Allah menika disaingkan kalih sing mboten gadah kemampuan. Mereka itu sangat menyadari napa niku. Bentuknya patung sebagai simbol orang soleh. Ketika mereka minta kepada Allah dengan cara titip kepada patung. Sakmenika napa? Contoh sistem ndonga titip. Kathah mboten? Kathah. Saben-saben badhe donga ila hadri Mustafa lahu Al-Fatihah. Niku hadiah pahala Fatihah nggih wong mati, lek wis dihadiahi, wong mati dimintai ndonga kepada Allah untuk kamu. Nyuwun idi pangestu wong mati disambati ndonga. Itu permasalahannya. Permasalahannya seperti itu. Kadang khataman Quran sedino wonten, badhe Ramadan tahlil akbar wonten, pasang son murotal nek kuburan niku kan sama kan, pahala bacaan Quran untuk yang mati ketika sudah mereka dimintain dungu. Lek mboten percaya sinten sing tasih kemutan kagungan pengalaman ari kala diundang ke Duren sing ngajatne muni terus pundi? Para sederek kajate Kang Fulan ngaturi panjenengan tindak mriki nggih menika memetri
caos dahar. Ingkang dipepetri nggih leluhure kang fulan. Muga-muga dipepetri, muga-muga luhur kang fulan kersa paring iti pangestu datangkan flasak keluarga. Lumebet anak turuni. Pasen panjenengan sedaya nggih. Mosok ngoten niku mboten hafal. Sama kan, minta itipangsu kepada leluhur, diminta dia supaya ndonga. Lah krungu ora. Wis ora ndonga. Terus adudusi kafani, kubur terni, salat disolati, kok malah disambati. Sing bener pesan Nabi istaghfiru. Dek suwana ngapura menyang Allah, bukan tok sambati. Itulah bentuk kesyirikan. Itu akeh sing ngoten niku. Nek sing ngoten niku blangkon ngoten penak nggih. Lah kopiahan nek masjid e. Napa mboten blocok nek masyarakat awam pinten sing diblocok. Syarat-syarat. Ya sing model ngoten niku golek anak buah ya paling akeh. Nggih mboten? Ical ngaji ngaten niki kon gruduk kados ngoten niku. Ya gitulah kenyataannya. Kesimpulannya adalah nyembah Allah tapi carane ngarang dewi. Nyembah Allah bener to nggih? Cara sing bener ndamel Quran Sunnah. Ning tiyang mboten ndamel Quran Sunnah, ning malih ngarang dewi. Ngarang kiriman hadiah pahala ini itu, kan hasil karangan kan. Itu kenyataannya. Itu katakan aksar, saya ngono jumlah akeh. Selesai, kita telah membaca sampai ayat yang ke-106. Terjemah global dari ayat-ayat tadi. Kisah yang telah kamu baca semuanya itu adalah dari perkara gaib yang kami wahyukan kepada kamu. Kamu tidak ada di sisi mereka ketika mereka memiliki makar seperti itu. Andaikan bukan wahyu, kamu tidak bakal ngerti. Inilah tanda kamu seorang nabi, itu merupakan mukjizat. Ketika manusia diweleh nih, gimana kenyataannya? Ternyata mereka dijelaskan segamblang mungkin tetap tidak mau beriman. Padahal kamu nggak minta upah kepada mereka. Kita hanya menyampaikan peringatan. Sementara mereka telah mendapatkan ayat yang sangat banyak. Jalan sana sini ada, tapi kenyataan mereka tetap berpaling. Itulah kebanyakan manusia enggak mau beriman, yang banyak adalah tetap melakukan kesyirikan. Mau dicatat rangkumannya, disilahkan, ada 5 nomor. 1. Tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nomor 1, Muhammad bin Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi. Napa tanda kenabiane? Ra karu-karuan. Bisa menyampaikan kisah dengan sempurna. Semuanya terhimpun di dalam Quran. Nabi Adam, Nuh, terus sampai Nabi Isa, Nabi kita sendiri. Itu tanda kenabian, tidak bisa dibantah. Itu nomor 1. Nomor 2, dakwah itu proyek akhirat. Dakwah itu proyek akhirat. Dai itu pegawainya Allah. Gajinya dijanji surga. Kita ulang, dakwah itu proyek akhirat. Dai itu pegawainya Allah. Gajinya dijanji surga. Tidak minta upah kepada makhluk. Tidak minta upah pada makhluk. Sesama muslim, pencari surga. Sesama muslim pencari surga.
bisa saling tolong. Sesama muslim pencari surga bisa saling tolong dengan bersedekah, karena sedekah tidak mengurangi harta. Sesama muslim pencari surga bisa saling tolong dengan bersedekah, karena sedekah tidak mengurangi harta, justru malah nambahi harta. Sesama muslim pencari surga bisa saling tolong dengan bersedekah, karena sedekah tidak mengurangi harta, justru malah nambahi harta. Itu tadi nomor 1. Kita ulang, nomor 2 ya. Dakwah itu proyek akhirat. Makanya dai itu pegawainya Allah. Gajinya dijamin surga, dijanji surga. Pinten regane surga? Ya bisa dihitung. Sekali nasihat, orang akhirnya dapat hidayah, akhirnya jadi muslim ahli tauhid, pahala untuk yang menyampaikan nasihat nopo lebih baik daripada onta merah. Onta merah niku kendaraan orang Arab terbaik di kala itu. Sak menika penduduk desa mriki kagungan kendaraan nopo sing rumoso wis paling jos ngoten kira-kira. Nopo? Ini pomo roda 2 ditumpakane Harley 2 jutaan ngoten pun apik nopo dereng? Dereng nggih. Urung loro ya 4 lah. Kira-kira sak kecamatan wonten nggih yang gadah Harley regane 4 juta. Rupane kaya ngopo roh. Kalau mobil berapa? 30 miliar, 50 miliar. Jareke ditukokne napa? Pak Jiro malah panasnya penjero lho. Padahal regane pinten? Hak miliar ya kurang. Kurang mboten? Kurang anyar. Pahala dakwah itu lebih gede daripada itu semua, bukan senilai itu, tapi lebih gede daripada itu. Makanya gak enak orang-orang yang bisa menggaji para dai. Makanya itu ada proyek surga, pegawainya Allah, gajinya dijanji surga. Maka tidak minta kepada makhluk, gak minta pada makhluk. Adapun sesama muslim sama-sama pencari surga, mereka bisa mengayakan diri dengan sedekah. Sedekah niku menakne sing disedekahi napa menakne sing sedekah piyambak? Sedekahe 1000 ya panggah 1000 e. Sing disedekah 1000 malah pinten? 10.000, 700.000. Kados tiyang nika menawi cetil niku jan cilaka tenan. Kenapa? Hartanya enggak berkembang. Makanya pesan Nabi SAW yang materi itu sudah saya sampaikan tadi pagi, termasuk tanda-tanda kiamat. Apa? Akan datang sebuah masa harta melimpah. Nanti golek wong sing nampa sedekah gak enak. Wah, pemotok, wah ndedengi aku cek butuh saiki gak butuh. Kapan itu? Akan datang. Makanya mumpung jek ditampa ndang. Mumpung. Tapi kadang setan bisik nih nggo dhisik lagi. Dan sebagainya. Hadisnya Sahih Bukhari. Padahal harta itu luar biasa, memadamkan api, menggugurkan dosa bagaikan memadamkan
api memadamkan air memadamkan api, menggugurkan dosa bagaikan air memadamkan api. Lek nganti sedekah gak ketampa napa paitane. Kita saged ningali tiyang sing sampun sepuh-sepuh niku sering wasiat. Napa kok sering wasiat? Rumangsa gak duwe sangu kuwi sing tak wasiat niki lho. Digo mati, napa sing kena dirasakne? Gak ada. Nate mirsane jenazah wong sing diwai anggen-anggen ngrembyange pol. Donge petine dibongkar napa sing terjadi? Tambah ayu. Kapuk wong gak bisa menikmati belas. Makanya harta itu yang disedekahkan. Maka di sini muslim boleh saling tolong bersedekah. Karena harta tidak berkurang, sedekah justru malah nambahi. Dan itu sing penak itu adalah bukan sing diwehi, sing penak sinten? Sing ngewehi. Karena sing diwehi enggak tambah. Makanya Umar itu lek diwehi moh. Napa? Penak sing ngewehi. Tapi Nabi duka. Lek enggak diwehi aja njaluk. Lek enggak diwehi aja njaluk. Tapi lek diwehi duduk panjulukmu aja tok tolak. Lek butuh yo nginen, ra butuh genti sedekahno. Nah begitu. Jadi sikap itu sudah dibimbing oleh agama. Dakwah aja ngati golek jalukan. Kenapa? Kamu itu pegawainya Allah. Minta itu pada Allah, fadilah dakwah. Tapi lek diwehi duduk panjalukmu ya aja nolak. Lah kono pengen sedekah tok tolak terus pundi? Kamu pengen berlipat ganda. Nanti yang sedekah orang sing nampa susah mboten? Makanya sudah diatur. Sedekah dakwahmu jangan minta, tapi bila diberi bukan mintamu jangan ditolak untuk menghargai yang pengen cari kelipatan pahala. Nek butuh yang ngenen, ra butuh ya sedekahno. Ini merupakan pemikiran logis berdasarkan dalil. Nah begitu. Berikutnya masuk pada nomor 3. Sasaran dakwah. 1. Penegakan hujah bagi kafir. Sasaran dakwah 1. Penegakan hujah bagi orang kafir. 1 atau A. Sasaran dakwah yang A. Penegakan hujah bagi orang kafir. Yang B. Ujian taat bagi mukmin. Itu sasaran dakwah. Minimal 2. Untuk menegakkan hujah bagi orang kafir. Artinya apa? Andaikan orang kafir nanti masuk neraka, mereka tidak rumongso rong tau dinasihati. Karena mereka nanti akan ditanya ketika digiring ke neraka, bukankah kamu sudah kedatangan orang yang menyampaikan nasihat? Apa jawab mereka? Sudah. Ini kira-kira tiyang setono kanthi ngaji ni masjid mriki pun paham napa dereng? Iki Pak Mo sing saged jawab niki lho. Siapa yang tidak kenal? Apalagi sudah ada video menyebar di mana-mana. Saking akeh kesel ngrungokne. Sehingga ketika mereka enggak beriman, akhirnya masuk neraka. Itu karena Allah itu mencipta untuk disiksa? Enggak, karena mereka ditanya, wis ketekan wong sing nampen nasihat wa durung. Mereka menjawab sudahnya apa? Pancen kula gah. Ya wis. Wis kono mlebu neraka kono pancen sir megah. Itu pertama, itu namanya penegakan hujah untuk orang kafir. Yang kedua, ujian taat bagi mukmin. Dakwah niku golek wong napa diuji taat. Dakwah niku golek wong napa ujian taat. Ujian taat dakwah golek wong gak ten saged. Dakwah golek wong mboten saged. Nabi Nuh saged ngimanake anak istri?
Nabi Ibrahim saged ngimanake bapake, Nabi Lut bisa mengimankan istri, Nabi kita bisa mengimankan sang paman, wong-wong Quraisy yang sudah sangat kenal Nabi bisa mengimankan mereka. Bakno sing nundung Nabi sinten? Rapat sendiri. Ini menunjukkan dakwah itu bukan cari orang, tapi ujian ketaatan tugasmu macakne ayat-ayat Allah. Lha ngoten niku dakwah niku. Gelem ya bejane dene ra gelem tanggung dhewe. Wah, lah sing ngaji kae ora teko aku sungkan. Oh, ora bener niku ngajine mboten bener. Ngaji mboten ngoten niku niate. Ngaji itu niate untuk tahu bagaimana cara nyembah kepada Allah. Sing ngaji kae teko lek ora gak salah niat kayak begitu. Ngaji itu carimu agar bisa menyembah Allah berdasarkan ilmu, bukan sungkan krono A B C, ndak boleh. Piye aku sangun terus orang teko ngaji yo isin. Nah, itu juga salah juga. Niatannya seperti itu. Berikutnya nomor 4. Kebenaran telah gamblang. Kebenaran telah gamblang. Ada yang lewat alam. Kebenaran telah gamblang, ada yang lewat alam dan lewat dakwah dengan kalam Al-Quran. Kebenaran telah gamblang, ada yang lewat alam dan dakwah dengan kalam Al-Quran. Kebenaran telah gamblang lewat alam napa contohnya? Aku gak iso marekne, sing marekne ya sing iso ngebang rupane lombok. Senadan iku sing tau muni ngoten sinten? Dukun. Sing duwe jimat ngene nggih ngoten niku unenane. Sinten sing ngebang rupane lombok? Ya tetep Allah. Tutuk nantu lombok dicet. Abange alami dene Allah kalih cet kalih direkayasa genetik mboten padha niku nilainya lombok. Itu contoh, mereka ditanya siapa bikin langit bumi, sementara jawab itu Allah. Itu namanya kebenaran lewat alam. Ada juga lewat dakwah dengan kalam Al-Quran, dibacakan ayat-ayat Allah. Itu hanya kebenaran semata, dan itu sudah ada semuanya. Apa kira-kira maha kuasanya Allah yang nggak dikenal masyarakat? Nggak ada. Contoh saja nyawa, sapa sing gawe mesti Allah sing jawab. Nggih mboten? Mesti Allah sing jawab. Mosok ngoten mboten kenal datang Allah. Terakhir kelima, bila tidak beriman itu dikarenakan. Bila tidak beriman itu dikarenakan titik 2, 1 keterlaluan. Nomor 2, iri memenuhi pikiran. Yang ketiga, asabiyah menjadi andalan. 1 keterlaluan, 2 iri memenuhi pikiran, 3 asabiyah menjadi andalan, 4 akal menuntut ketergesa-gesaan. Itu diantara penyebab mereka sudah gamblang kok nggak beriman. Pertama keterlaluan, wis nggenah kaya ngono panggah-enggah, wis jangan kebangetan. Yang kedua, iri. Nah, ini yang cukup banyak mendominasi. Tiang Abu Jahal niku ngomong, nyapa sing dadi nabi kok nek Bani Hasyim duduk nek margaku. Sementara margaku karo marga Bani Hasyim saingan, demi Allah akan saya hancurkan, gah kalah aku. Itu namanya kan
iri memenuhi pikiran. Nomor 3, asobiyah menjadi andalan. Apa asobiyah? Fanatik golongan. Ya tutup grup kundak. Kutune Al-Quran, As-Sunnah sebagaimana para sahabat. Tapi dia ngomong, ya tutup grup kundak. Nah ini bahaya. Ini menyebabkan hak ditolak, niku masalahnya. Makanya dai tidak usah memiliki kartu anggota. Dai mboten usah gadah napa? Kartu anggota. Cukuplah pegawainya Allah. Tugasnya membacakan ayat-ayat Allah. Tompo ya kono tinra tompo ya golek liyane sing gelem nampa. Nggih penak lho nggih. Tompo ya kono tinra tompo ya golek liyane sing gelem nampa. Are kalau masyarakat niku sampun gelem nampa, sing biasa ngaji niku repot ngedum waktu. Tak waktuku kapan? Renek bengi nganggur, kadang double. Lek akad kadang 5 jam pertemuan. Pi carane ngedum waktu? Apa engko minggune tambah neh ngoten nggih. Seminggu 14 dino ngoten nggih. Dan sebagainya. Jadi kalau dakwah nggak diterima masih banyak yang menunggu. Masih banyak yang menunggu. Kenapa? Ya memang tugasnya itu hanya menyampaikan. Itu tadi yang menyebabkan mereka menolak hak itu pertama keterlaluan, 2 iri memenuhi pikiran, 3 asobiyah menjadi andalan, yang 4 akal menuntut ketergesa-gesaan. Sire ngono kuwi terjadi di dunia, nggak mikir akhirat. Ya nggak mungkin mereka dilayani. Karena mereka sering mengatakan, lek sing tok janjane bener, dijal buktekno saiki. Ya ora iso, wong dakwah program akar ngebuktekne saiki. Ini bekali sanggup mati ben mati husnul khotimah tujuane ngono. Ora kan buktekne saiki. Ini kurang penggayaan sing tekok ngoten niku nggih. Demikian yang kita sampaikan, insyaallah kelanjutan ayat kita kaji berikutnya. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silakan. Nggih. Saya pembangunan masjid, minta sumbangan di jalan itu apa termasuk zakuri? Nek Jawa Barat alih gubernure saweneni ngoten niku. Ngisin. Tapi ya genure malah bener iki tak sumbang 50 juta ngoten ora mek muni ngisin lho. Nah, muka-muka nanti Gubernur Jawa Timur dermawan. Enggak boleh. Itu diseneni Gubernur Jawa Barat niku nggih. Masjid itu kan proyek pemerintah sebenarnya. Kenapa masyarakat sing harus ngemis-ngemis? Ya enggak diizinkan. Yang ada kita dimotivasi. Man bana baitan banallahu bait, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Sapa sing membangun masjid, Allah bangunkan rumah di surga. Kudune kita itu mandiri. Biasanya tiang bangga angsal dana kengkilen nopo mandiri biasane sing dibanggakne. Biasanya kata apil kok kulon biasanya ngoten lho. Kudune enggak begitu. Kudune saya itu memberi, bukan minta. Janjinya begitu. Ora kudu api sing penting makmur. Masjidnya Nabi niku napa modele? Pelepah kurma. Ning tiyange luar biasa. Masjid programnya mewah itu tanda kiamat. La taqumus saah hatta yatabanu bil masajid. Kiamat enggak terjadi manusia berlomba pi-pian masjidku luwih apik timbang tekmu. Itu yang jadi penyakit. Bukan dimakmurkan. Sekarang berapa banyak masjid apik tapi kosong. Nek mboten percaya jenengan munggah teng Pule wis to. Nek sendang malah anak wonge bakno.
Sudah pertemuan ini Pak Nong nggih diadani Pak Nong. Sebelumnya belas. Piye pol? Endi? Diadani loro telu. Bukan rong baris, telung baris. Nah, jangan minta-minta. Yang kita butuh bangun itu adalah orangnya. Allah alam. Demikian nggih. Kekuatan selain derajat harus dilaksanakan itu ini maksudnya kan gerhana bulan itu kan terjadinya masih malam. Nggih. Ya, terus itu sebenarnya terjadinya ternyata kan jam 12 malam. Nggih. Napa kan berat. Nggih. Terus ini derajatnya tinggi. Ini termasuk harus dilaksanakan atau diselekkan di yang hukum sholat gerhana gimana? Apalagi gerhana bulan malam jam 12 pisan, lekas ngeletak, kontangi, gloyor-gloyor ngoten nggih. Senada dengan itu. Itu ulama menyimpulkan tentang hukumnya, kesimpulan mereka berbeda-beda. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Ketika sebagian sudah, itu yang lainnya enggak berkewajiban. Nah begitu. Itu hukumnya. Maka sekiranya memungkinkan kerjakan karena fadilahnya besar. Apabila tidak, itu bukan sesuatu yang hukumnya mesti ngini. Ternyata itu hukumnya mereka menyimpulkan beraneka ragam. Wallahu a'lam. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat snack, semoga yang memberikannya Allah memberikan ganti yang lebih baik, memberkahi hartanya, keluarganya.